Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Banyai Satu TV. Ketemu lagi dalam program Ngobeng, Ngobrol Bengi. Nah, malam ini saya akan coba untuk membahas soal ya seputar pandemi. Nah, mungkin narasumber kami nanti kalau kemarin-kemarin mungkin masyarakat kelompok perwakilan kelompok masyarakat maksud saya, terus kemudian kalau malam ini saya coba untuk ngobrol bengi bersama teman-teman jurnalis. Temanya ya di tengah pandemi, apalagi di PPKM darurat. Ini sangat penting kami sampaikan kepada masyarakat agar keluh kesah siapapun di sini tertampung pada satu wadah di Banyai Satu TV, dan ini mudah-mudahan bisa membantu bagi kesulitan siapapun termasuk pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Saya akan coba menghubungi rekan-rekan jurnalis di Banyuwangi. Setidaknya ada 2 rekan jurnalis, 1 jurnalis online dan 1 jurnalis TV. Saya akan coba menghubungi Mas Budi Wiryanto, jurnalis online. Selamat malam Om Budi, Mas Budi Wiryanto. Apakah bisa mendengar audio kami dari studio Banyai Satu TV? Selamat malam. Oke, selamat malam Bung Bintoro. Apa kabar ini? Kelihatannya fresh banget ini. Ah, Mungkin seharian tadi Alhamdulillah banyak kabar berita dan baik. lain-lain. Nah, Bisa masih di disapa tengah dulu Mas pandemi. Budi kepada masyarakat Banyai Satu TV. Baik, masyarakat pemirsa Banyak Satu TV, salam sejahtera untuk kita semua. Masih di tengah pandemi, semoga kita tetap semangat untuk produktif dan selalu berkarya meskipun dengan keterbatasan. Amin, Begitu amin. Bung Bintoro. Ya, terima kasih Om Budi Wiryanto, jurnalis online di Banyuwangi. Satunya lagi, saya coba untuk menghubungi Om Enot Sugiharto, salah satu perwakilan mungkin jurnalis televisi di Banyuwangi juga. Selamat malam, waduh ini Gus. Ya, Selamat ya, malam ya. Om Enot, gimana kabarnya ini? Mungkin disapa ke pemirsa Banyai Satu TV, silakan. Alhamdulillah, selamat malam Pak Bintoro Jalu. Alhamdulillah hingga saat ini meski di suasana masih belum terlepas dari pandemi, tetap patuhi prokes. Bagaimanapun juga kita harus lalui ini bersama-sama dengan tetap menjaga kesehatan dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Begitu Pak Amin. Haji. Amin, amin, amin. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat dan harapan doa-doa siapapun, doa-doa baik siapapun, dari kelompok masyarakat manapun, profesi apapun, semua terkabulkan dan ridho oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, Om Enot. Amin. Tema malam ini, ngobrol bengi malam ini, Om Enot, Om Budi, kita harus tetap semangat menyampaikan apa saja yang terjadi di Banyuwangi terkait dengan pandemi atau hari ini diberlakukan PPKM darurat. Saya akan coba menuju Om Budi dulu. Om Budi, bagaimana jurnalis di tengah pandemi atau hari ini di pemerintah menjadikan kondisi PPKM darurat? Silakan Om Budi. Ya, terima kasih Bung Bintoro. Memang sudah hampir 2 tahun ya, ini kan setahun lebih. Pandemi ini memang menjadi cobaan kita bersama. Jadi tidak hanya jurnalis, tapi seluruh lapisan masyarakat merasakan bagaimana dampak yang luar biasa dari pandemi ini, terutama kalau kita rasakan ya sektor ekonomi, jadi memang ekonomi ini luar biasa terasa. Termasuk juga kinerja-kinerja kami sebagai jurnalis ini cukup tertantang. Ya. Tantangan kami lebih besar dibanding masa normal di masa pandemi ini. Tantangan apa ya? Tantangan bagaimana kita harus mengabarkan kondisi pandemi yang sebenarnya juga cukup miris ya. Jadi kita kadang-kadang itu dihadapkan pada suatu peristiwa yang sebenarnya kalau tidak kita beritakan itu miris. Tetapi ini bagian dari tugas kita sebagai seorang jurnalis.
Jadi Bung Bintoro, jurnalis itu kan selain fungsi informasi, kan ada fungsi yang namanya edukasi. Selain kita itu mengabarkan kegiatan-kegiatan atau peristiwa-peristiwa yang ada di masyarakat, kita punya fungsi yang namanya edukasi. Edukasi apa? Ya kita mengedukasi masyarakat. Nah di tengah pandemi ini kita memang dituntut ya, selain mengabarkan peristiwa-peristiwa yang muncul karena pandemi, kita memang dituntut juga untuk mengedukasi, memberi pendidikan kepada masyarakat. Pendidikan apa ya? Otomatis pendidikan bagaimana kita menghadapi pandemi ini. Seperti sekarang yang sangat ditekankan oleh pemerintah itu adalah mematuhi protokol kesehatan. Ada 3M kalau dulu kan, ya, memakai masker, menjaga jarak, kemudian selalu mencuci tangan. Nah, kalau sekarang ditambah 2M, selalu menjaga kesehatan, kemudian menjauhi kerumunan. Ini sebenarnya bagian dari edukasi. Edukasi yang harus selalu kita berikan kepada masyarakat ketika kita menyampaikan informasi. Jadi tidak hanya sekedar informasi, tetapi kita memberikan edukasi. Pentingnya edukasi ini, jadi ini memang harus kita pegang sebagai jurnalis. Kalau ngomong terkait pengalaman ya, Bung Bintoro, memang ya. Selama kita cukup lama berkecimpung di dunia jurnalisme ini, memang PPKM ini menjadi tantangan. Kemarin sebelum di awal-awal pandemi kita sudah merasakan bagaimana kita memang sedikit terpengaruh juga secara psikologis ya, bagaimana ganasnya virus COVID. Kita harus masuk ke rumah sakit ya untuk meliput bagaimana para warga yang terpapar COVID harus dilarikan ke rumah sakit. Biarpun kita tidak mendekat, tapi minimal kita keluar masuk ke rumah sakit. Ini bagian dari pengaruh juga ke psikologis kita. Ya, psikologis yang bagaimana ya, otomatis sebagai manusia kita sering juga ada kekhawatiran ya. Kita takutnya terpapar, kita takutnya terkena penularan virus COVID. Ya, jadi itu salah satu efek psikologis buat kita. Makanya kadang-kadang kita juga sedikit beban ya ketika kita harus turun dengan kondisi yang di situ sebenarnya cukup rawan. Tetapi itu harus kita kesampingkan ya. Kenapa begitu? Karena ya bagian dari jurnalisme, kita tidak boleh egois ya. Karena kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri, informasi itu tidak sampai ke masyarakat. Pada prinsipnya ya kita berjuang sebenarnya, berjuang dari di tugas kita sebagai jurnalis. Perjuangan kita adalah mengabarkan bagaimana ganasnya COVID ini ya, dan mengajak masyarakat untuk tetap ya waspada. Caranya yaitu tadi kita mengubah perilaku masyarakat. Jadi anjuran-anjuran yang dibuat oleh pemerintah, protokol kesehatan, kalau pakai masker, tidak berkerumun, itu akan selalu kita dengungkan. Karena ini bagian dari perjuangan kita bersama. Dan kalau jurnalis itu kan selalu terdepan ya, bagaimana kita kabar yang muncul itu harus benar-benar kita sampaikan ke masyarakat. Karena selain fungsi informasi, kita juga ingin mengedukasi tadi. Dengan banyaknya pemberitaan yang masif tentang COVID, itu kita harapkan masyarakat ada kepekaan, ya, jengah istilahnya. COVID itu memang ada. COVID itu memang benar-benar terjadi. Dan data-data yang disampaikan oleh pemerintah lewat Satgas itu, Satgas Penanggulangan COVID itu memang benar adanya. Nah ini tugas kita memang tidak pernah lelah untuk menyampaikan. Kadang-kadang kita juga jenuh sebenarnya ya, kalau kita mau jujur. Setiap hari dihadapkan dengan fenomena COVID lah, COVID. Tetapi kita tidak boleh jenuh, ya, karena itu adalah sebuah realita yang tidak boleh kita tutupi. Dan ini harus kita hadapi bersama. Kemudian terkait PPKM ini kan ini juga menjadi tantangan yang lebih berat lagi buat kita. Tidak hanya jurnalis tetapi juga masyarakat. Kalau tadi di awal kan saya bilang bagaimana sendi-sendi ekonomi. Karena kita juga miris ya melihat bagaimana warung-warung harus bukan tutup ya, tidak lagi boleh makan di tempat. Kemudian jam operasionalnya dibatasi.
Itu kalau ngomong dari segi pemberitaan, ya itu memang sesuatu fenomena yang layak diberitakan. Tetapi kita punya hati nurani, bagaimana dampak ekonomi yang dirasakan ketika jam operasional itu harus dibatasi. Warung-warung yang mestinya jam 10, jam 11 malam masih buka, sekarang jam 8 harus tutup. Itu kan bagian dari sebuah realita yang harus kita beritakan. Biarpun sebenarnya ketika kita memberitakan, kita juga ada perasaan miris, bagaimana dampak ekonomi. Tetapi lagi-lagi ya Bung Bintoro, ini memang realitas yang harus memang kita hadapi. Dan kita tidak pernah lelah untuk mengajak masyarakat bagaimana ayo kita bangkit dari kondisi. Jadi kalau ngomong PPKM sebenarnya pemerintah daerah itu tidak kurang-kurang bagaimana menekan penyebaran angka COVID ini. Jadi kalau dari kacamata kami sebagai jurnalis, langkah yang dilakukan pemerintah sudah bagus ya. Jadi ada PPKM darurat itu sebenarnya tujuannya kan memang bagaimana penyebaran COVID ini benar-benar ditekan. Jadi kegiatan atau aktivitas masyarakat itu dibatasi dan sangat dibatasi. Dan sanksi juga mulai tegas. Kalau dulu mungkin tidak pakai masker, hanya nyanyi Indonesia Raya atau Pancasila. Nah kalau sekarang, kalau kita ikuti fenomena yang terbaru ini memang cukup tegas Satgas COVID. Jadi kalau tidak main-main ya. Tidak main-main, tidak pakai masker, langsung di swab di tempat. Nah ini kan, ini sebenarnya bagian juga bagaimana pemerintah sudah cukup bagus kalau kami mengamati ya, ketika kita mengikuti bagaimana kebijakan pemerintah dalam penanggulangan COVID itu cukup bagus ya. Bagaimana membuat kebijakan-kebijakan di mana yang tujuannya memang mengarah pada mempersempit ruang gerak penularan COVID. Tapi masih ada kelompok masyarakat yang mencoba untuk, atau mungkin mereka tidak tahu atau bagaimana ya, sehingga masyarakat itu dengan mudah menjustis bahwa bla 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 dan segala macam. Padahal itu adalah salah satu aturan yang sudah diberlakukan, yang sudah dikemas, yang sudah digodok oleh pemerintah untuk mengupayakan atau memaksimalkan agar supaya virus corona ini, virus COVID-19 ini tidak terpapar kemana-mana. Ada nggak pengalaman seperti itu sebagai seorang jurnalis, Umbuti? Ya. Bagaimana Anda menyikapi atau sebagai jurnalis bagaimana untuk bisa memberikan edukasi? Jadi memang kita memang tidak menutup mata ya, masyarakat kita memang kesadaran untuk patuh prokes itu memang belum 100%. Jadi ini kita lihat memang dari berbagai kegiatan rahasia ya, yang dilakukan oleh Satgas COVID yang beberapa hari terakhir dikendalikan langsung oleh Ibu Bupati bersama Forkopimda itu kalau kita lihat memang cukup masif ya, memberikan sanksi. Dan masih saja kita temui masyarakat itu memang ya belum 100% untuk patuh ya, bagaimana mengikuti prokes ya. Dan sekali lagi ya Bung Bintoro, sesuai dengan fungsi kami, fungsi edukasi tadi. Jadi kami kalau melihat misalkan ada kegiatan yang memberikan sanksi secara tegas, contoh seperti tidak pakai masker, kemudian langsung di swab di tempat, itu kan bagian dari sebuah sudut pandang pemberitaan yang cukup menarik. Artinya menarik untuk segera diberitakan dan masyarakat harus tahu bahwa sekarang sanksi ketika melanggar prokes itu semakin tegas. Nah, jadi kami tidak akan menunda-nunda untuk memberikan edukasi kepada masyarakat melalui pemberitaan bahwa sekarang memang sanksi pelanggaran prokes itu cukup tegas. Ya. Mereka yang nongkrong-nongkrong di kafe ya diberi arahan ya, sebaiknya segera pulang. Kemudian jika tidak pakai masker ya langsung di swab di tempat. Jika ditemukan positif ya langsung dikembalikan ke keluarga dengan rekomendasi melalui puskesmas tempat, ya nantinya pasti akan disuruh isolasi. Nah ini kan bagian dari edukasi kami ya, Bung Bintoro, bagaimana pemberitaan itu kita benar-benar buat untuk memberikan pemahaman masyarakat. Ya. Kalau kami menegur secara langsung itu kan bukan ranah kami ya. Ya. Okay. itu ranahnya Satgas ya. Jadi begitu.
Ditahan dulu, saya akan menuju Om Enot. Mungkin ada pengalaman yang lain dan apa yang mesti harus dilakukan ini Om Enot. Jadi kondisi sekarang ini memang tidak hanya mengandalkan apa ya Satgas COVID-19 atau pemerintah saja, tetapi semua pihak, termasuk teman-teman jurnalis di Banyuwangi ini. Apa pengalaman apa yang Anda lalui dan saya yakin Om Enot ini sudah lelah menyampaikan dengan apa-apa yang sudah diliput dan sudah memberikan edukasi mungkin dalam narasi yang dibangun agar masyarakat juga bisa memahami. Karena kalau tidak bahayanya nanti pada masyarakat sendiri, ya kita sendiri, saudara-saudara kita, keluarga yang notabene bahwa mereka kan tidak tahu persis bagaimana virus itu memapar, menular, bukan menular ya, memapar atau masuk di tubuh manusia ini. Silakan Om Enot. Ya, terima kasih Pak Bintoro. Kalau menurut kami terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat ini, saya kira ini adalah babak baru di masa pandemi ini. Kalau di awal-awal itu kita sangat luar biasa bekerja keras bagaimana mengantisipasi supaya tidak tertular COVID-19 dengan keadaan yang ada setelah pasca vaksinasi tersebut. Kemarin lusa itu warga berbondong-bondong dan ini adalah babak baru di mana untuk virus COVID-19 ini sudah ditemukan berbagai varian atau jenis termasuk Delta dan lain sebagainya. Ini menurut kami babak baru karena di mana kita harus memperketat prokes serta mewaspadai bagaimana caranya supaya tidak terjangkit atau terpapar COVID-19 ini. Kita makanya pemerintah mengeluarkan opsi darurat bahwasanya di sini sudah luar biasa, ini tidak main-main karena di mana dengan pengalaman-pengalaman sebagai seorang jurnalis ini kita kan juga turun ke lapangan langsung, ikut turut serta bersama Satgas COVID-19 Banyuwangi, turun ke pasar, turun ke tempat nongkrong-nongkrong dan di situ atau yang terbaru yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 Banyuwangi khususnya yang beberapa hari ini gencar dilakukan, telah melakukan swab antigen di lokasi tempat di mana kita menjaring atau warga-warga yang tidak taat prokes ini langsung di swab oleh petugas. Dan dari hasilnya yang kemarin kita ikuti di pasar tradisional Banyuwangi, atau di pasar Belambangan tersebut, dari 25 orang yang tidak taat prokes dan langsung diswab oleh petugas kesehatan, di situ terdapat 3 orang yang positif. Dalam artian dari sampling yang ada ini, bahwa di sekitar kita tanpa kita ketahui pun ternyata banyak yang positif atau terpapar COVID-19. Maka dari itu, dimanapun tempat kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, itu yang paling utama. Selain vaksinasi, bagaimana menambah daya tahan tubuh kita atau imun, ya meminimalisir lah minimal. Jika biasanya kita tanpa vaksin kemungkinan 10 dari 100% kita bisa terjangkit, kalau dengan setelah vaksinasi ini mungkin ya 70-80% kita lebih tahan dibanding tanpa menggunakan atau melakukan vaksinasi. Dari situ kita belajar bahwasanya benar adanya apa yang telah dikampanyekan oleh pemerintah atau Satgas COVID-19 ini, kita harus taat prokes, itu memang benar dan sangat efektif. Karena apa? Kita sebagai teman-teman jurnalis yang setiap hari mobilitasnya cukup tinggi, berbaur dengan berbagai pihak, dengan narsum di dalam ruangan maupun di luar ruangan, tapi kita sudah melakukan vaksinasi dan tetap melakukan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak dan lain sebagainya. Terbukti dari pengalaman teman-teman jurnalis sendiri, hingga hari ini meskipun kita aktivitas cukup tinggi, tapi alhamdulillah jangan sampai tertular COVID-19. Jadi kalau teman-teman ini, khususnya teman-teman jurnalis, kita pakai masker pun hari ini sudah memakai masker double.
yaitu yang paling dalam, yang utama itu pakai masker medis, dan yang kedua pakai masker kain. Dan hal ini kita terapkan setiap hari, meskipun berkumpul dengan sesama profesi, di situ kita juga tetap menerapkan prokes, dan hasilnya hingga hari ini alhamdulillah tidak ada satupun teman kita yang dengan aktivitas yang cukup tinggi tidak ada yang terpapar. Dan ini dapat kita artikan bahwasanya dengan prokes ini kita memang benar-benar bisa terhindar. Jadi harapan kami di masa PPKM darurat ini yang kita harapkan adalah kesadaran masyarakat dan kesadaran kita semua. Karena apa? Dengan kurang lebih selama 17 hari ini kita harapkan bisa menekan perkembangan atau pertumbuhan penularan COVID-19 khususnya yang ada di Indonesia. Karena dengan kurang lebih 17 hari ini tanpa kita melakukan aktivitas atau interaksi dengan kerumunan ataupun dengan lingkungan yang sifatnya ini berpeluang menularkan COVID-19, kita bisa menekan hal itu, dan mudah-mudahan dengan PPKM darurat ini khususnya Indonesia bisa tertib dan bertahan di rumah, menjaga prokes. Ini harapannya, dan mudah-mudahan untuk kasus COVID-19 ini atau pandemi ini bisa segera berakhir. Begitu Pak Haji. Amin, amin, amin. Ya, kita memang sebagai jurnalis ini kan memang tahu ya betul bahwa seorang jurnalis itu harus terlibat dimanapun ketika ada sebuah kejadian. Nah, maka teman-teman jurnalis sendiri menerapkan itu secara sungguh-sungguh. Dan itu penting dilakukan, karena ini terkait dengan kesehatan pribadi manusianya sendiri, jurnalisnya sendiri. Maka ketika Om Menot menyampaikan itu, nah ini juga menjadi bukti bahwa jurnalis dimanapun termasuk di Banyuwangi, juga menerapkan betul-betul tentang protokol kesehatan di tengah pandemi ini. Nah, ada enggak Om Menot pengalaman-pengalaman yang mungkin di dalam meliput di kejadian tentang pandemi ini, melihat kondisi masyarakat yang bandel kan seperti itu kan banyak. Apa yang menjadi pemikiran mungkin di benak Anda ketika seperti itu? Kadang kalau misalkan mau menulis narasi kan butuh harus duduk dulu, kadang emosional secara pribadi bahwa ini membahayakan itu kan kadang muncul. Ada pengalaman seperti itu enggak? Iya, jadi ya itu tadi istilahnya kan kita kan sebagai jurnalis pun kita juga tetap manusia, punya khawatir dan lain sebagainya. Tapi ketika kita di lapangan turut serta memberitakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 Banyuwangi, dan di situ kita masih banyak melihat pelanggaran-pelanggaran masyarakat atau kawan-kawan teman-teman pemuda yang masih belum bisa sepenuhnya melakukan atau menerapkan protokol kesehatan. Di situ kita kan juga ada pemikiran bahwasanya sebagian masyarakat kecil kita ini masih ada yang tidak percaya dengan adanya COVID-19. Betul, Nah, banyak situ, sekali masyarakat yang seolah-olah itu dianggap tidak ada. Ya, lanjut. Menurut saya gini, kita bisa berpikir secara logika, di mana pandemi ini tidak hanya Indonesia ataupun Banyuwangi, tapi ini secara global di dunia. Kita bisa berpikir secara logis bahwasanya masa iya negara-negara seluruh dunia ini bisa dibodohi dengan istilahnya COVID yang ini adalah fiktif. Jadi berpikir sederhananya seperti itu. Ya enggak mungkin lah istilahnya. Kita itu banyak di bumi ini, banyak negara-negara, masa semua bisa dibodohi atau dibohongi dengan adanya COVID yang bisa dikatakan orang-orang yang tidak percaya ini adalah fiktif, tidak ada benarnya. Apapun sakitnya pasti di-COVID-kan. Tapi kita coba pikir secara logika. Bagaimana atau orang-orang di sekitar kita yang sebelumnya memiliki penyakit yang cukup parah atau bisa dikatakan komorbid ini sebelum terjangkit corona, misalnya ada yang punya penyakit dalam seperti jantung dan lain sebagainya. Ketika sebelum ada pandemi, belum ada COVID-19 ini, mungkin bisa bertahan hidup lebih panjang. Dan hari ini, kalau kita berpikir sederhana, kita lihat di lingkungan kita, bagi mereka saudara-saudara kita yang mempunyai penyakit yang sebelumnya
sudah diderita, dan hari ini mereka ya mohon maaf istilahnya tidak bertahan lama. Karena apa? Karena adanya kemasukan virus yang Virus menjadi COVID-19. virus COVID-19 ini. Dan sementara bagi orang-orang yang sehat atau yang OTG, oke lah imunnya kuat atau kebal terhadap virus ini. Tapi ini kan orang ini sudah terdeteksi membawa virus. Jadi walaupun kita merasa sehat, jangan istilahnya terus seenaknya sendiri tanpa menerapkan prokes. Jadi itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Oke, kita boleh sehat, tetapi bagaimana lingkungan di sekitar kita, orang-orang terdekat kita, supaya terhindar dengan adanya virus COVID-19 ini, Pak Haji. Betul. Iya, ada banyak orang yang tiba-tiba meninggal seperti itu. Artinya ketika masyarakat itu dalam tanda kutip tidak percaya dengan persoalan COVID-19 bahwa virus itu ada banyak bukti dan ada banyak referensi yang harus disampaikan kepada masyarakat sebagai jurnalis. Salah satunya, ya mungkin hari ini kan sudah ada banyak narasi yang dibangun melalui berita media ya. Terus kemudian di lingkungan sekitar masing-masing ada banyak orang yang tiba-tiba meninggal dunia tanpa ada riwayat sakit misalkan seperti itu. Apakah kurang jelas, kurang apanya yang kira-kira agar masyarakat ini, kita semua ini untuk sama-sama atau bareng-bareng untuk mendukung apa yang menjadi program pemerintah yang sudah dilakukan ini, yang hari ini mungkin PPKM darurat seperti ini. Ya, memang jurnalis serba repot dan saya yakin teman-teman jurnalis ikut mumet. Gimana, Om Budi? Silakan Om Budi, ditambahi Om Budi. Iya, ya memang kalau kita bicara mumet, tidak hanya jurnalis, saya yakin pemerintah yang lebih mumet bagaimana memikirkan masa pandemi ini. Karena apa? Kita bisa bayangkan pemerintah itu di sisi lain harus berpikir bagaimana ekonomi itu tumbuh. Kemudian di sisi lain pemerintah harus berpikir bagaimana masyarakatnya sehat. Ini kan sebenarnya dua sisi yang harus dipikirkan bersama. Nah, ketika ekonomi harus tumbuh, otomatis kan sektor-sektor ekonomi itu harus dibangkitkan. Kegiatan-kegiatan ekonomi harus dibangkitkan. Padahal kalau kegiatan ekonomi itu dibangkitkan, kemudian dibuka lebar kerannya, ini otomatis kan kegiatan masyarakat akan berkerumun, berkumpul. Ini kan menjadi dua sisi yang sebenarnya kontradiktif. Ya. Di sisi lain ekonomi harus tumbuh, di sisi lain masyarakat harus dibatasi kegiatannya. Bisa dibayangkan betapa pusingnya. Nah, jurnalis ini juga pusing sebenarnya. Pusingnya bagaimana? Ya, kita sebenarnya ingin segera keluar dari fenomena COVID ini ya. Kita sudah jenuh dengan pemberitaan COVID. Tetapi kita tidak boleh lelah untuk memberitakan COVID. Kenapa begitu? Kembali lagi ini bagian dari edukasi kita kepada masyarakat. Sekarang edukasi kita, kalau tadi Mas Eno cerita bagaimana masyarakat ada yang meninggal dengan cepat. Nah itu juga selalu akan kita beritakan. Bahkan kalau setiap hari mungkin ada data 1 orang meninggal, 10 orang, 15 orang meninggal karena COVID. Ya kita harus beritakan itu. Ya. Karena apa? Ini memang saya fakta yang bukan harus menakut-nakuti tapi Om Budi ya. Artinya memang real bahwa itu terjadi kan. Fakta di lapangan kan seperti itu, bukan terus kemudian kita menulis atau memberitakan itu karena memang ada program dan memihak kanan kiri, kan tidak seperti itu. Budi mungkin bisa diperjelas. Jadi memang itu bagian dari kembali lagi edukasi kita. Jadi kita ingin bersama-sama menyadarkan masyarakat. Karena kalau dari kacamata kami, kacamata jurnalis, pandemi ini tidak hanya urusan wartawan, pandemi ini bukan hanya urusan pemerintah. Tetapi pandemi ini sebenarnya urusan kita bersama, bagaimana kita bisa bergandengan tangan sesuai dengan fungsi masing-masing supaya COVID ini tidak terus menyebar. Nah syukur ya kalau dulu kita di awal-awal diprioritaskan oleh pemerintah menjadi salah satu kelompok yang divaksin pada gelombang pertama. Itu bagian dari apresiasi pemerintah sebenarnya kepada jurnalis ya, untuk membentengi imunnya jurnalis ketika turun ke lapangan. Jadi memang jurnalis sudah divaksin secara massal. Ini bagian juga bagaimana kita memang diperhatikan oleh pemerintah.
Jadi jangan sampai jurnalisnya bertumbangan. Ya, Mungkin maksudnya begitu ya, karena ya, bagaimana juga kalau jurnalisnya bertumbangan, siapa yang akan memberitakan? Kan begitu. Karena kita tahu jurnalis itu kan salah satu pilar juga ya. Jadi betul. ada 3 pilar, 4 pilarnya itu kan jurnalis. Jadi kembali lagi kalau kita bicara tentang fenomena COVID ini, kita tidak akan pernah lelah untuk memberitakan. Ya itu sebenarnya kalau hati nurani kita juga capek. Saya yakin masyarakat pun juga capek mendengar berita tentang COVID. Betul. Tetapi kita tidak boleh lelah. Ya, karena apa? Sedikit saja kita lengah tentang COVID, apalagi kita melupakan tentang COVID, kita pasti akan lengah dengan yang namanya protokol kesehatan. Buktinya apa? Sekarang pemerintah menerapkan PPKM darurat ini karena apa? Karena kita sama-sama lengah sebenarnya. Ya, jadi masyarakat sudah mulai berkerumun, ya, ada yang membuat hajatan, berkerumun. Nah, ini terlihat dari klaster-klaster penularan COVID yang cukup banyak. Ada klaster hajatan, ya, kemudian ada klaster odong-odong, ada klaster. Nah, ini kan karena memang masyarakat berkerumun, jadi kalau kita melihat ketika COVID itu diberitakan sudah mulai turun, ternyata memang kesadaran untuk prokes ini juga ikut turun. Buktinya akhirnya angka COVID naik lagi. Jadi salah satu indikasi naiknya angka COVID itu berarti kesadaran untuk protokol kesehatan sudah mulai berkurang. Akhirnya apa? Pemerintah tegas menerapkan PPKM darurat. Jadi kalau saya ibaratkan ya Bung Bintoro, kita Ya, sama-sama masyarakat, ini mungkin kita sudah mulai nakal ya. Makanya kita sekarang dikurung dengan PPKM darurat. betul. Tidak boleh kemana-mana, tidak boleh berkumpul. Nah, selama 2 minggu. Nah, kalau 2 minggu ini angka prokes masih naik karena kita mungkin belum begitu patuh dengan prokes, ya bisa jadi PPKM akan diperpanjang. Ya, Tidak menutup kemungkinan. Nah, jangan sampai PPKM ini diperpanjang, ya mari kami sebagai jurnalis ini tetap mengajak masyarakat dengan berita-berita kami, dengan kampanye-kampanye kesehatan kami melalui berita untuk selalu taat protokol kesehatan. Jadi jangan sampai kita itu kendur ya, ya, protokol kesehatan kita jangan sampai kendur, terutama bermasker dan menghindari kerumunan. ya. Itu kan yang Artinya memang protokol, sangat ditekankan oleh pemerintah. ya. Jadi pada intinya begitu Bung Bintoro. Kalau Oke. Jadi memang ya jurnalis tidak boleh lengah juga siapapun, termasuk ya masyarakat mungkin. Bicara soal ekonomi sebetulnya teman-teman jurnalis juga kan ya butuh ekonomi toh ya untuk kebutuhan keluarganya masing-masing. Betul nggak ya teman-teman? Artinya kita ngomong bukan membela teman profesi jurnalis, tapi ini lebih menekankan, lebih memperjelas bahwa Om Budi, Om Enot adalah manusia sama dengan di luar sana orang-orang yang dalam tanda kutip membandel. Mohon maaf saya ngomong begini. Lelah juga sebetulnya. Oke. Apa namanya? Om Enot. Apalagi yang mungkin disampaikan Om Enot? Kita malam ini memang harus benar-benar fokus terhadap apa-apa yang menjadi kondisi sekarang, kondisi masyarakat sekarang yang mungkin pemerintah hari ini memperlakukan PPKM darurat di tengah pandemi COVID-19, Om. Ya, kalau terkait ekonomi maupun perekonomian, termasuk profesi jurnalis, kita sebenarnya sama saja kok. Istilahnya gini, siapapun itu yang berprofesi sebagai jurnalis, berprofesi sebagai aparat negara, seperti polisi, TNI, dan ASN, pemerintah, itu yang membedakan hanya profesi saja. Tapi kita mempunyai kesamaan, yaitu tetap ya endingnya di perekonomian. Kita sama-sama kerja kok. Tapi di sisi lain masyarakat yang kerja di luaran, istilahnya yang berbisnis ataupun berdagang, kita juga harusnya ya memahami apa yang menjadi kondisi saat ini di masa pandemi ini. Kita harus sama-sama harus saling sadar lah dan mematuhi apa yang menjadi keputusan pemerintah, yaitu PPKM darurat. Karena apa? Keputusan PPKM darurat ini pun saya kira juga sudah melalui diskusi panjang. Dan ini yang memutuskan bukan orang-orang seperti kita. Ini kan orang-orang pintar semua, hingga akhirnya diputuskan adalah PPKM darurat dengan harapan apa? Harapan supaya kita
segera terlepas dari pandemi COVID-19. Maka dari itu kita sebagai masyarakat juga harus saling mengingatkan. Jadi istilahnya kita sebagai jurnalis istilahnya menyampaikan informasi-informasi terkait apa yang menjadi solusi pemerintah, begitu pula dengan TNI Polri, mereka bertugas karena juga berharap pandemi ini juga segera berakhir. Pemerintah pusat pun juga berpikiran sama, bagaimana Indonesia ini segera terbebas dari COVID-19. Makanya dari itu sebagai langkah yang harus kita lakukan bersama sebenarnya adalah kesadaran bagaimana kalau kita sebenarnya patuh dan tidak kemana-mana, istilahnya tidak keluyuran atau melakukan kegiatan yang sifatnya tidak urgent, lebih baik kita mematuhi prokes dengan tetap di rumah saja, mungkin seperti itu. Dan di rumah selama kurang lebih 2 pekan ini kan adalah salah satu prasyarat untuk memutus penularan COVID-19. Kalau selama 2 pekan ini kita dinyatakan sehat atau terbebas dari COVID dan tidak berinteraksi dengan yang lainnya, maka harapannya ini segera selesai. Seperti yang dikatakan oleh Pak Budi tadi, tidak menutup kemungkinan PPKM darurat ini bisa diperpanjang. Karena apa? Di masa darurat pun ketika kita masih banyak melakukan pelanggaran dan belum berhasil, kita kan berpikir lagi, pemerintah berpikir lagi, opsi apa lagi yang akan kita lakukan. Padahal ini adalah salah satu solusi terbaik, mungkin dikatakan seperti itu. Karena apa? Kalau untuk lockdown, istilahnya kita berhenti aktivitas secara total dan dipaksa untuk di rumah, kita yang dikhawatirkan kan bisa saja masyarakat ini akan berontak dan terjadi penjarahan dan sebagainya. Kita kan tidak berharap seperti itu. Makanya ini adalah mungkin solusi yang terbaik dan sudah melalui perjalanan diskusi panjang, dan ini mungkin adalah opsi terbaik yang dipilih oleh pemerintah dan kita harus menaatinya. Seperti itu, Pak Haji. Oke. Om Budi, masih ada waktu 5 menit. Mungkin sebelum diusaikan, ada lagi yang mungkin bisa disampaikan atau dibahas dalam kesempatan ini, Om Budi? Ya, kalau kami Bung Bintoro sebagai jurnalis ya, sekali lagi memang kami mengajak masyarakat untuk selalu taat dengan protokol kesehatan. Nah, sekarang yang paling penting adalah vaksinasi. Ya. Kalau tadi kita sempat wawancara dengan Pak Dr. Yo, ya, juru bicara Satgas COVID, ya, yang juga Dinas Kesehatan, itu ternyata angka vaksinasi kita itu hanya belum sampai 100% dari target. Masih di kisaran belum sampai 50% yang divaksin. Ini artinya apa? Vaksinasi akan terus dikebut oleh pemerintah. Nah, kami kalangan jurnalis yang sudah lebih dulu divaksin ini kan sudah merasakan bagaimana seperti tadi Mas Emad menceritakan, teman-teman jurnalis ini bukan kebal tidak ya, artinya imunnya ternyata sudah terseleksi ya. Jadi kita gerakan kita cukup nasib untuk berinteraksi dengan banyak kelompok, tapi alhamdulillah ternyata sampai sekarang ya, bukan kita ingin tidak, tetapi imun kita sampai sekarang masih mampu lah bertahan. Ya. Dan kami berharap ini akan terus bertahan imun ini karena vaksinasi itu tadi. Sampai nanti COVID selesai, imun kami akan tetap bagus ya karena sudah divaksin. Karena itu pengalaman ini kami berharap masyarakat mau ya berbondong-bondong untuk mengikuti vaksinasi. Ya, karena kemarin kita lihat dari fenomena yang kita lihat, vaksin itu ternyata harus pemerintah desa ya harus keliling woro-woro ya untuk mengajak masyarakat vaksin. Karena banyak yang takut ya, padahal vaksin itu tidak menakutkan. Kami tidak merasakan apapun ketika divaksin, ya, bahkan kami merasakan ingin makan terus ya. Ini bagian dari dampak positif vaksin dan dampaknya juga bagus. Karena salah satu memutus mata rantai penularan COVID itu selain PPKM itu adalah vaksinasi. Jadi semakin banyak masyarakat itu divaksin, otomatis kekebalan tubuhnya bagus, penularannya akan sedikit. Jadi ketika penularan itu sedikit, otomatis virus lama-lama akan menghilang. Nah, kalau sudah
tubuh kita imun, tubuh kita itu sudah peka, sudah tidak sudah kuat menahan serangan virus, otomatis kan kita sudah biasa dengan virus itu, agar tidak tertular. Nah, karena itu kami mengajak sebagai bahasa jurnalis, kami tidak akan pernah lelah untuk mengingatkan masyarakat bagaimana pentingnya vaksinasi itu. Jadi kalau ada ajakan vaksin jangan disia-siakan. Ayo kita vaksin. Karena vaksin itu sebenarnya bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kebersamaan. Ya, kalau kita vaksin, teman-temannya tidak divaksin, ya percuma sebenarnya. Ya, tapi kalau semuanya divaksin, ya kita akan bergotong royong, kita akan melawan bersama bagaimana serangan COVID. Ya, jadi begitu. Iya. Bahasanya Om Budi, Om Enot, mewakili Dr. Yu sebagai juru bicara Satgas COVID-19 di Kabupaten Banyuwangi. Tampilannya juga seperti para medis di Banyuwangi, luar biasa. Tapi karena memang profesi jurnalis harus tahu betul ya tentang bagaimana apa yang mesti disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak terprovokasi. Ada banyak media yang hari ini saya tidak menjustis siapapun pihak atau apalagi secara personal yang dalam kondisi seperti ini masih ada menyampaikan informasi-informasi yang menakutkan, yang membuat masyarakat itu semakin bingung seperti itu. Ada nggak seperti itu Mas Enot, teman-teman seperti itu? Mudah-mudahan siapapun yang mungkin lagi melihat dan mendengarkan gesah atau obrolan bengi ini tidak seperti itu. Kita fokus bersama-sama karena ini menyangkut kesehatan kita bareng. Om Enot silakan ditambahi barangkali Om Enot. Terkait isu-isu yang bisa dikatakan tidak benar itu juga masih banyak berkeliaran di medsos khususnya seperti itu, dan mirisnya di medsos-medsos yang beritanya kurang valid atau kurang bisa dipercaya ini juga masih ada yang dipercaya. Istilahnya mungkin kita bisa ambil contoh ketika nakes itu sedang berolahraga atau sedang merefresh di kala kecapean mengurus atau bertugas saat menangani pasien mereka berolahraga. Ini kan kadang dubbingnya, backsoundnya ini diganti dengan musik-musik suara pesta ini dengan ditambah sedikit istilahnya ada nama-nama terkait ini sedang pesta, sedang apa. Ini juga ada masyarakat yang percaya seperti itu. Padahal faktanya mungkin tidak seperti itu. Jadi masih banyak masyarakat yang istilahnya kurang memahami atau kurang percaya. Nah, kita kembalikan, kita bisa berpikir logis seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Ya masa iya negara-negara, ratusan negara di bumi ini bisa dibohongi atau dibodohi dengan adanya COVID yang ada sebagian yang mengatakan fiktif. Ini tidak mungkin, ini negara besar dan tidak hanya satu negara, tapi ratusan negara. Masa iya bisa dibodohi atau dibohongi dengan istilahnya, tidak ada COVID itu sebenarnya, tidak ada. Ini semua kepentingan bisnis, alat kesehatan, bisnis vitamin, bisnis vaksin. Saya kira tidak seperti itu. Kalau memang ini mereka itu istilahnya apa yang dikatakan itu benar bahwa COVID ini fiktif, tidak semua negara akan percaya seperti yang kita lakukan sebenarnya. Kita tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak penting ketika itu bohong. Tapi ini adalah fakta. Dan pandemi ini benar-benar terjadi. Dan faktanya orang-orang kesehatan pun mereka juga menjadi korban. Ya masa iya orang kesehatan yang tahu tentang kesehatan, yang tahu tentang pandemi ini mau dibodohi atau dibohongi dengan tidak adanya COVID, tapi teman-teman mereka, teman-teman tenaga kesehatan juga rela sampai meregang nyawa seperti itu. Jadi yang perlu kita garis bawahi bahasanya ini persoalan dunia, persoalan global. Jadi jangan berpikir secara egois, secara pemikiran kita sendiri yang belum tentu mempercayai hal-hal yang sifatnya provokatif dan mengadu domba. Sehingga di sini kita juga bisa dikatakan kewalahan. Maunya yang seperti apa lagi? Bahwasanya kan kita sudah di kondisi yang bisa dikatakan darurat, tapi kita masih tidak percaya dan kita miris. Istilahnya ya ayolah, bolehlah kalau memang dipaksa tidak mau percaya, monggo silahkan. Tapi
kita ini sebagai warga negara yang baik ya harus tetap mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau diterapkan oleh pemerintah. Itu saja. Kalau memang masih tidak percaya, kalau memang percaya, ya harus kita patuhi protokol kesehatan, kita berjuang bersama-sama supaya segera terbebas dari pandemi COVID-19. Kita sudah capek, gitu Pak Haji. Semua masyarakat sudah capek, sudah letih, lesu. Wis ndang beres, ndang wis ya itu Pak Haji. Oke, terima kasih Om Menot, Om Budi waktunya. Apa-apa yang sudah diobrolkan malam ini mudah-mudahan benar-benar dijadikan sebagai pertimbangan alasan yang saling membaikkan kepada yang lain. Sehingga apa-apa yang menjadi program pemerintah, tidak bicara soal program tapi kesehatan ya, lagi-lagi saya mengutamakan kesehatan semua orang di bumi ini terselamatkan. Tidak banyak berhari-hari bahasa-bahasa duka itu muncul terus-menerus. Ya kalau misalkan itu terjadi di lain tempat, kalau di lingkungan kita, di keluarga kita, naudzubillah min dzalik, karena memang virus itu tidak menuju kepada orang-orang yang sakit saja, tapi orang-orang yang tidak sakit tiba-tiba meninggal dunia itu sangat banyak sekali lagi. Terima kasih Om Budi waktunya, Om Menot, salam untuk keluarga, tetap sehat, jangan lelah, kita bismillah bareng. Siap. Matur sembah nuwun. Saya tinggalkan ke studio. Matur sembah nuwun. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa Banyuwangi 1 TV, itulah tadi obrolan bengi kami bersama rekan-rekan jurnalis di Banyuwangi. Mudah-mudahan apa yang sudah kami obrolkan terkait dengan pandemi atau COVID-19 di Banyuwangi secara umum menjadi pertimbangan alasan yang bisa menyadarkan kita masing-masing, memahami dengan yang lain, dan apa yang sudah menjadi upaya baik siapapun termasuk pemerintah negara ini, daerah kabupaten ini semuanya berjalan maksimal dan kita kembali dalam kondisi yang baik dan saling manfaat bagi yang lain. Terima kasih, saya Bintoro Jalu. Mohon maaf bila ada kekurangan, sampai ketemu lagi dalam program yang sama di lain kesempatan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.